saya ini berusaha objektif gitu loh. Pakai data, pakai jejak digital. Bukan pendapat saya pribadi. Karena ya inilah pro dan kontra itu harus disikapi dengan pendapat berdasarkan data, berdasarkan jejak digital yang ada, bukan asumsi pribadi. Ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Tapi kita fokusnya pada mubahalah aja. Dan sebetulnya mubahalah yang dilakukan oleh Gus Ishak ini sudah menjawab tantangan dari budak Ba'alawi ini sebetulnya, gitu loh. Antum berdua adepin saya, kita mubahalah di masjid mana? Ya, kita mubahalah. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahalah apa? Tentang sahab nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa fungsi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur. Tanggung. Ya. Siapa yang berdusta di antara kita, ya, turunan kita mati dalam keadaan kafir, kita termasuk di tokoh iman kita. Kalau memang itu Tuhan yang keyakinan yang kita yakini ini adalah, ya, saya meyakini para habaib adalah dzurriyyah Rasulullah. Antum, ya, yang berimamah dan berbelangkon tidak meyakini bahwa para habaib adalah keturunannya Rasulullah. Ayo kita bermubahalah. Rasulullah pernah melakukan ini. Video tadi, ya, video awal tadi yang kita lihat dari seorang budak Ba'alawi, seorang jongos Ba'alawi, seorang kerucu Ba'alawi, seorang curut Ba'alawi yang menantang mubahalah kepada Kiai Haji Maduddin tentang nasab Ba'alawi ini sahih atau tidak. Dia menantang mubahalah, gitu. Ini sebetulnya video udah lama ini ya. Ini video sudah lama, tapi kita ini kadang-kadang tidak mencoba mencermati, tidak mencoba untuk meneliti jejak digital kelompok-kelompok Ba'alawi yang sebetulnya ini menjadi apa ya? Menjadi framing oleh kelompok Ba'alawi setelah memang tidak bisa menjawab secara ilmiah rungkatnya nasab Ba'alawi ini, mereka akhirnya menantang untuk mubahalah. Ya tak? Ini perlu dipahami dulu ya. Setelah kelompok Ba'alawi tidak bisa membuat kajian atau antitesis dari Kiai Haji Maduddin, akhirnya rungkat nasabnya, kemudian mereka menantang mubahalah. Jadi kita tepiskan dulu mimpi-mimpi ketemu Rasulullah yang kemarin itu diposting oleh channelnya Gus Fuad Leret, seorang bernama Gus Ishak dari Kudus, ya. Kita pisahkan dulu soal mimpi-mimpi yang diceritakan oleh Gus Ishak bertemu dengan Rasulullah. Ini yang kita bicarakan adalah konteksnya jejak digital kelompok Ba'alawi ini mengatakan bahwa sudah menantang Kiai Haji Maduddin untuk melakukan mubahalah. Dan tadi Anda sudah melihat tentunya di video awal saya bagaimana si cecungo ini, si budak Ba'alawi ini menantang mubahalah. Nah, dengan kata lain, tantangan mubahalah dari kelompok Ba'alawi ini itu sudah dijawab oleh
Gus Ishak yang melakukan mubahalah disaksikan oleh beberapa orang, bahkan langsung oleh Gus Fuad Pleret di pondok pesantrennya. Jadi clear ya, tantangan kelompok Ba'alawi itu mubahalah mengenai nasab Ba'alawi ini sudah clear, artinya sudah ditanggapi oleh Gus Ishak yang juga melakukan mubahalah dengan disaksikan oleh Gus Fuad Pleret. Artinya real menanggapi tantangan kelompok Ba'alawi ini. Nah, kalau dalam video awal ini kan hanya statement. Orang ini hanya melakukan statement kan. Nantang-nantang saja, tapi tidak juga melakukan mubahalah seperti yang dilakukan oleh Gus Ishak dari Kudus itu. Kita coba cermati bagaimana, meskipun ini sudah konten yang lama ya, konten lama dari akun ya, akun Ba'alawi lah katakanlah, akun Ba'alawi yang mengatakan atau menantang dalam capture-nya di akunnya, beranikah Kiai Haji Imad ditantang mubahalah tentang keabsahan nasab Ba'alawi dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kita baca sendiri, kita lihat sendiri, ini merupakan jejak digital dari kelompok Ba'alawi melalui budaknya. Nah, kita lihat lagi profil budaknya seperti ini. Bahkan itu ditambahin lagi dengan capture attitude is everything. Sementara setelah munculnya ini kemarin peristiwa mubahalah yang dilakukan oleh Gus Ishak. Datuknya itu langsung selanjutnya ya. Nah, ini peristiwa kemarin kan, ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Tapi kita fokusnya pada mubahalah aja. Dan sebetulnya mubahalah yang dilakukan oleh Gus Ishak ini sudah menjawab tantangan dari budak Ba'alawi ini sebetulnya, gitu loh. Ini kita bermain data jejak digital. Terlepas dari itu pro dan kontra tentang mubahalah ini kita simpel aja sebetulnya. Kita tidak usah menarik-narik ayat, kita tidak usah menarik-narik hadis, kita tidak usah menarik-narik sesuatu yang itu terkait dengan hukum-hukum di Islam itu sendiri. Tapi ini persoalan sepele, ini persoalan media sosial, ya toh? Katanya hujah dijawab dengan hujah, ya toh? Betul tidak? Hujah dijawab dengan hujah. Nah, sekarang mubahalah ya dijawab dengan mubahalah dong. Jangan terus momen seperti ini dikaburkan dengan fokusnya kepada soal mimpi ketemu Rasulullah SAW. Itu kan pemicunya. Pemicunya di situ. Fokusnya kepada menanggapi tantangan mubahalah dari budak Ba'alawi. Ini orang ini nih. Intinya adalah menantang mubahalah kepada Kiai Haji Maduddin tentang keabsahan nasab Ba'alawi, dan sudah dijawab oleh Gus Ishak dari Kudus yang melakukan mubahalah juga. Dan ini terang-terangan, ini jelas real melakukan mubahalah, disaksikan oleh Gus Fuad Pleret. Bukan hanya seperti orang ini ngomong doang,
nantang-nantang doang, tapi juga tidak melakukan kan. Nah, sekarang kita simpulkan sendiri deh. Kita simpulkan sendiri pro dan kontra terkait mubahalah yang dilakukan oleh Gus Ishak di pondok pesantrennya Gus Fuad Pleret. Ini bagaimana dengan kewar-kewarnya Begundal Ba'alawi yang memang jejak digitalnya jelas di sini bahwa dia sudah sebelumnya memang menantang mubahalah kepada Kiai Haji Maduddin. Udah simpulkan sendiri sekarang, ndak usah menggiring-giring soal mimpi ketemu Rasulullah. Itu kan pemicunya, ya toh? Dan hal ini sebetulnya tidak terkait dengan hujah atau diskursus yang berlangsung selama ini. Ini hati-hati loh ya. Karena apa? Karena kalau ada komentator, ada pendapat, kita tetap fokus kepada tesis Kiai Haji Maduddin. Ya sudah. Tesis itu kan jelas-jelas sampai hari juga tidak ditanggapi oleh Robito Alawiyah kan. Bahkan surat terakhir dari Kiai Haji Maduddin sampai sekarang bagaimana kabarnya? Surat yang ditunjukkan langsung kepada Robito Alawiyah. Bagaimana kabarnya sekarang? Nggak ada kan? Jadi kalau menurut saya ini berusaha objektif gitu loh. Pakai data, pakai jejak digital. Bukan pendapat saya pribadi. Karena ya inilah pro dan kontra itu harus disikapi dengan pendapat berdasarkan data, berdasarkan jejak digital yang ada. Bukan asumsi pribadi.